Shalom semuanya, selamat datang lagi di podcast Bab 8 bersama aku Gabriel dan temanku Katika dan juga Pamela. Hari ini kita mau berbicara tentang topik yang penting banget buat kehidupan kita sehari-hari, yaitu Pancasila, solidaritas, beragama, iman Kristen, dan juga pluralisme. Kadang kita ini hidup di tengah banyak perbedaan, tapi justru disitulah kita belajar saling menghargai dan mengasihi. Nah, langsung aja kita mulai ya, dari tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang pertama ini memperjelas arti iman Kristen dan Pancasila. Kartika, menurut kamu apa sih hubungan keduanya? Oke, kalau menurut aku, iman Kristen itu ya kayak pelajaran kita kan, itu mengajarkan kita tentang kasih, kebaikan Tuhan, dan hidup sesuai ajarannya Tuhan. Nah, nilai-nilai itu juga sejalan banget kan sama Pancasila, terutama tentang kayak kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Betul, Pancasila jadi dasar hidup bangsa Indonesia supaya masyarakat yang berbeda-beda tetap bisa hidup rukun. Sedangkan iman Kristen membantu kita supaya kita punya sikap kasih dan menghormati sesama. Jadi bisa dibilang iman Kristen dan Pancasila itu sama-sama mengajarkan kita untuk hidup damai, menghargai orang lain dan menjaga persatuan ya. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua. Memperjelas peran tokoh solidaritas beragama. Pamela, menurut kamu kenapa tokoh-tokoh itu penting? Karena mereka membantu menciptakan kerukunan antar umat beragama, tokoh solidaritas beragama biasanya mengajarkan toleransi, saling menghormati, dan menyelesaikan masalah tanpa konflik. Nah, mereka juga yang jadi contoh lah buat masyarakat dengan adanya tokoh-tokoh seperti itu. Orang-orang kan jadi bisa belajar kalau perbedaan agama bukan alasan untuk saling membenci. Benar banget. Mereka berperan sebagai jembatan perdamaian supaya masyarakat tetap hidup harmonis meskipun berbeda keyakinan. Sekarang kita lanjut ke tujuan ketiga. Menuliskan makna kehadiran tokoh-tokoh dialog antar umat beragama. Kartika, boleh mulai duluan. Nah, menurut aku tuh kehadiran mereka tuh penting banget. Kenapa? Karena mereka tuh membuka ruang komunikasi antar agama. Jadi orang-orang tuh bisa saling mengenal dan memahami satu sama lain. Betul, dialog antar umat beragama juga membantu mengurangi kesalahpahaman dan membuat hubungan antar masyarakat jadi lebih damai. Selain itu, tokoh-tokoh dialog ini menunjukkan kalau perbedaan itu bukan penghalang untuk tetap bersatu dan bekerja sama. Nah, masuk ke tujuan pembelajaran yang terakhir nih. Menyimpulkan arti pluralisme, persaudaraan, dan solidaritas. Pamela, menurut kamu pluralisme itu apa sih? Pluralisme itu keadaan di mana banyak perbedaan, baik agama, budaya, maupun suku, bisa hidup berdampingan dengan damai dan saling menghargai. Nah, aku akan membahas yang tentang persaudaraan itu. Persaudaraan itu berarti kita tuh melihat semua orang sebagai sesama yang harus dikasihi dan dihormati, walaupun kita berbeda-beda. Nah, kalau aku mau ngejelasin yang solidaritas nih. Solidaritas itu sikap saling membantu, peduli, dan mendukung satu sama lain. Jadi, ketiga hal ini penting banget supaya kehidupan masyarakat tetap harmonis dan penuh kedamaian. Wah, seru banget nih obrolan kita hari ini, mulai dari arti iman Kristen dan Pancasila, peran tokoh solidaritas beragama, sampai makna pluralisme, persaudaraan, dan solidaritas. Nah, semoga dari podcast ini kita tuh jadi sadar bahwa pentingnya hidup rukun dan saling menghargai.
Terima kasih banyak buat Kartika dan Pamela yang udah sharing hari ini. Dan makasih juga untuk yang menonton dan mendengarkan podcast kita. Sampai ketemu di bab selanjutnya. Dadah! Bye.